Inilah saatnya kita merebut kekuasaan. Kita harus lebih cepat. Kita harus mendahului. Jangan didahului. Menurut kawan Aidit, isu Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan harus terus kita sebarkan secara lebih gencar sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu, kita harus terus mendesak Bung Karno untuk membungkam lawan-lawan kita. Pokoknya, pers harus mutlak kita kuasai. Kawan Sam, sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita atau partai hidup begitu Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Setelah 5 Oktober nanti, berapa lama lagi, Sam? Kurang 2 bulan lagi. Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Siapa cepat dapat, siapa tepat selamat. Terus, kita tidak boleh meleset dalam menentukan segala sesuatunya. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segeralah menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus, baik pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini berpihak pada kita. Saya betul-betul optimis. Semua perwira yang saya bina kesadaran politiknya juga mempunyai optimisme yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Mereka semua semakin keras dari hari ke hari. Juga mereka semakin kuat dari waktu ke waktu. Seperti ajal bagi Nekolim dengan antek-anteknya. Tapi saya ragu. Apakah ajal Bung Karno benar-benar sudah dekat seperti perkiraan tim Dr. RRT? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu terus menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Kemungkinan coup yang akan mereka lakukan akan memperoleh kesempatan yang baik pada hari 5 Oktober nanti. Pada saat itu mereka akan mampu menghimpun kekuatan secara maksimal. Dan saya tidak menghendaki hari itu tiba untuk mereka. Satu detik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Halo, Untung di sini. Kawan Ketua Aidit berpesan agar gerakan-gerakan yang akan kita lancarkan harus bersifat terbatas dan akan merupakan gerakan militer. Juga, sasaran utama gerakan adalah para jenderal yang tergabung dalam apa yang dinamakan Dewan Jenderal dan atau jenderal-jenderal atau tokoh-tokoh yang anti partai, yang komunis tokobi. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi-instalasi vital seperti Telkom, RRI, PTT, kereta api, dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 orang calon. Yang terdiri dari perwira-perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion dari Resimen Cakrawirawa, Kolonel Infanteri Latif, Komandan Brigif 1, Kodam 5 Jaya, dan Mayor Udara Suyono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Udara. Ada koreksi? Saya kira cukup. Sudah tidur semalam. Itu mereka bubar. Jadi kawan Sam? Tempatnya sudah pasti. Sudah. Dari kawan Aidit tidak ada pesan. Tidak ada.
Sudah kawan Sam? Sudah. Sebelum Ketua Aidit berkomentar, saya ingin kawan Sam lebih dulu menilai karya saya ini. Tapi bagaimanapun, semuanya tergantung pada perkembangan kesehatan Bung Karno. Sesuai Ketua Aidit, semua akan berusaha agar apapun dan bagaimanapun keadaannya tetap menguntungkan kita. Dan kita akan melalap setiap kesempatan yang lewat. Tapi yang penting, kita harus bisa mengusahakan sedemikian rupa. Agar pada 17-an nanti, Bung Karno tetap berpidato, bagaimanapun sakit beliau. Karena kalau tidak, jenderal-jenderal kafir itu pasti akan lebih sigap lagi bekerja. Selanjutnya, Paduka Yang Mulia Presiden, pemimpin besar revolusi, Bung Karno, akan memberikan amanat. Hidup Bung Karno! Habis sama sekali. Saya sudah bilang kemarin, beras dari T. Gunawan sudah habis. Saya tidak bicara soal beras. Saya bicara soal negeri ini. Bung Karno sedang dihabisi. Negeri ini sedang dihabisi. Komunis bergerak seperti setan yang tidak kelihatan. Dan Bung Karno asyik dengan dirinya sendiri. Kamu dengar pidatonya tadi? Pak, Na'udzubillah min dzalik. hati-hati kalau ngomong, dilaporkan tetangga, baru tahu rasa nanti. Berhenti itu dremben-drembenan. Orang disuruh Pak Guru latihan kok. Mau perang apa negeri ini? Suara dremben tiap hari. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh. Semuanya anak-anak pintar-pintar dan manis-manis. Oh ya, siapa yang senang bunga? Ya, bagus ya. Nah, sekarang kita bermain di luar ya. Tapi bangkunya dibereskan dulu. Mainannya juga jangan lupa ya dirapikan ya. Ayo Andi. Nah, ini Dodo nih, bangkunya belum dimasukkan. Ya, Cik. Jangan dorong-dorong dong, kan satu-satu. Nah, Bukan saya sekarang dorong, yang belakang. kita menyanyi bersama-sama ya. Lagunya Baris dua-dua ya. pada hari Minggu. Ya. 1, 2, 3. Minggu ku turun anak ke kota. Naik delman istimewa duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Ayo, Peter. Ya, supaya baik jalannya. Ayo Budi jangan bercanda-canda ya. Ayo nyanyi. Adik, bilang jangan meniti ya. Hati, nanti jatuh. Nah, semuanya. Ya. Nah, siapa yang mau naik tangga? Pelan-pelan ya.
Kenapa sawah kita direbut orang, Mak? Mereka orang-orang jahat, tidak beragama, tidak berbudi. Mak. Ya Allah. Bapak orang baik, mati air yang baik. Siapa yang membunuh Bapak, Mak? PTI, komunis, jahat mereka. Lalu kita akan tinggal di mana, Mak? Kita coba cari makan di Jakarta. Jakartanya mana, Mak? Jakarta, ya ini Jakarta. Jakarta kok begini? Begini apa? Begini. Ayah. Sebelum saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang dikemukakan oleh ketua secara gamblang, saya ingin mendapatkan penjelasan dari ketua. Bukan berarti saya meragukan mengenai Dewan Jenderal. Dari mana ketua mendapat info mengenai hal itu? Terus terang saya harus mengemukakan kekhawatiran saya demi perjuangan dan masa depan partai. Bukan tidak mungkin isu itu sengaja diciptakan lawan kita sendiri dengan tujuan memancing-mancing kita sehingga kita dipaksa konfrontasi secara terbuka. Sebelum membahas hal lain, saya minta ketua menguraikan isu Dewan Jenderal secara terperinci. Terima kasih. Silakan, kawan Nyono. Untuk sementara pertanyaan saya sama, seperti yang dikemukakan kawan Sakirman. Kalau begitu barangkali kawan Sanusi masih punya pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, saya hanya akan memukakan pertanyaan-pertanyaan pokoknya saja. Pertanyaan pertama, sama dengan pertanyaan kawan Insinyur Sakirman, yaitu mengenai info Dewan Jenderal. Apakah sumbernya dapat dipercaya? Dan yang lebih penting, apakah hal itu sudah dicek kebenarannya? Pertanyaan kedua, apakah hal yang serius serta menyangkut masa depan partai ini sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro dan bagaimana pertimbangannya? Yang terakhir, saya ingin minta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perimbangan kekuatan ABRI, terutama apabila nanti perwira-perwira yang progresif revolusioner, perwira-perwira kita, bertindak mendahului Dewan Jenderal. Ini betul-betul menyangkut nasib dan masa depan partai. Terima kasih. Saya kira, saya tidak perlu mengatakan kesetiaan macam bagaimana seharusnya diberikan setiap anggota dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai yang adalah di atas segala-galanya. Dan saya kira tidak. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat bertindak. Hari ini, saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Hari ini harus kelar ya, kalau perlu lembur sampai malam. Baik, Pak.
sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu. Tapi saya kira Badan Pusat Intelijen BPI harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak berarti kita tidak punya lagi badan yang bisa dipercaya. Laporan mengenai hal ini saya terima dari kepala stafnya, yaitu Brigjen Polisi Sutarto. Pengecekan sudah tentu akan dilakukan langsung kepada kepalanya, yakni Subandrio. Dan dalam rangka tukar-menukar informasi, pihak PNI Alisastro Amijoyo juga sudah saya beritahu. Tapi yang paling penting, saya minta kawan-kawan bisa menahan diri supaya jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat kelak bila terjadi sesuatu di luar rencana kita. Tidak semua orang mampu menahan siksaan untuk tetap tutup mulut dan tidak membocorkan nama-nama demi keselamatan partai. Karena itu saya tidak berani menyebutkan nama-nama perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya sehubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Secara umum saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya, dan yang terbaik adalah di Jawa Tengah. Kecuali itu, ada faktor yang menguntungkan kita. Karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir, karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern mereka sendiri. Sementara Auri akan membantu memberikan fasilitas. Maaf, interupsi. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Tiap hari ada saja penduduk yang mati. Betul-betul daerah yang subur untuk komunis. Berbahaya sekali. Gunung Kidul itu betul-betul gundul. Kelaparan di mana-mana. Ketika kami memasuki desa itu, berpasang-pasang mata yang cekung itu memperhatikan karung beras yang kami bawa. Sebentar, Bapak mau tanya dulu, riset kamu bagaimana? Sudah rampung apa belum? Belum, Pak. Belum. Ongkos begitu banyak sudah kami keluarkan. Dan kamu bilang riset belum selesai. Kapan kamu mau nyandang titel insinyur? Pak, anak cuci muka saja belum sudah dicaci maki. Bapak yang mengajarkan agar kita lebih mementingkan orang banyak daripada diri sendiri. Baiklah. Lalu kenapa kamu pulang kalau memang belum selesai? Saya dengan dua kawan yang lain sepakat untuk pulang lebih dahulu. Dan rencana kami akan menyampaikan laporan mengenai masyarakat Gunung Kidul yang kritis itu kepada Departemen Sosial. Kami mahasiswa-mahasiswa tidak patut tinggal diam menghadapi keadaan ini. Penyakit dan kelaparan di mana-mana. Rakyat jelata betul-betul menderita sekali. Dosa rasanya membiarkan kemiskinan di negeri ini. Dosa rasanya.